Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmati, pada pagi ini kita berada pada Ramadan ke-14 dan kita kembali melanjutkan panduan Ramadan kontemporer ini di pertemuan ke-28. Ya, sekali lagi ini di pertemuan ke-28 kita telah masuki sampai pembahasan zakat di pekan lalu tuntas dan juga banyak tanya jawab yang telah kita lewati dan beberapa masalah alhamdulillah bisa terjawab. Namun jika memang pada kesempatan pagi ini para jamaah, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menanyakan lagi tentang masalah zakat, kami persilahkan. Dan untuk panduan lengkapnya kami ingatkan lagi untuk memiliki buku ini, panduan Ramadan kontemporer ya. Sampai nanti pembahasan, ya tinggal pembahasan sholat id. Habis itu kita masuk ke pembahasan puasa Syawal, lalu tips mudik penuh berkah, dan terakhir perpisahan dengan bulan Ramadan. Nah, kali ini kita akan masuk di pembahasan sholat Id. Allah di buku ini bisa buka di halaman 239, hukum sholat Id. Nah, kita lihat masalah hukumnya, terus waktu pelaksanaan, tempatnya, ketika mau pergi keluar tuh bagaimana, ada takbir hari raya, sampai persiapan untuk sholat id kita akan bahas. Nanti tentang tata cara dan khutbah, serta ucapan hari raya, insya Allah di kesempatan besok baru kita akan lanjutkan kembali. Baik, bisa dibaca halaman 239. Go. Hukum sholat id. Menurut pendapat yang lebih kuat, hukum sholat id adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan mukim. Nah, lihat ya, hukum sholat id itu wajib. Wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan mukim. Dalil dari hal ini adalah hadis dari Ummu Atiyah. Beliau berkata, amarona ta'nin Nabiya sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil aidaini al-awatiqa wa zawatil khuduri wa amaral huyyada ayatazilna musallal muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami pada saat sholat Id, yaitu Idul Fitri ataupun Idul Adha, agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Nah, lihat di sini, yang disuruh keluar untuk sholat id ada para gadis yang beranjak dewasa, ada wanita yang dipingit, ada juga wanita yang sedang haid. Namun yang sedang haid di sini disuruh menghindari tempat sholatnya. Jadi dia bisa ada di belakang shaf, ya, di bagian para wanita yang tidak sholat itu kumpul, mereka disendirikan untuk tetap menghadiri pelaksanaan sholat id walaupun tidak mengikuti sholat idnya. Nah, dari sini pendalilannya, coba lihat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di bawah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, pendapat yang menyatakan bahwa hukum sholat id adalah wajib bagi setiap muslim lebih kuat daripada yang menyatakan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah, wajib bagi sebagian orang saja.
Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hukum sholat Aid adalah sunnah, dianjurkan bukan wajib, ini adalah pendapat yang lemah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memerintahkan untuk melakukan sholat Aid. Lalu beliau sendiri dan para khulafa ur-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, begitu pula kaum muslimin setelah mereka terus-menerus melakukan sholat Aid. Nah, alasannya ini wajib karena Nabi SAW, khulafa ur-rasyidin, mereka itu rutin untuk melakukan sholat Aid tadi. Terus. Dan tidak dikenal sama sekali kalau di satu negeri Islam ada yang meninggalkan sholat Aid. Sholat Aid adalah salah satu syiar Islam yang tersohor. Nah, ini jadi syiar Islam yang tersohor. Artinya orang tahu kalau 1 Syawal, orang tahu kalau 10 Dzulhijjah, Idul Fitri saat Idul Adha, ya, orang-orang itu pada pergi ke lapangan untuk sholat Id. Bahkan mungkin orang-orang yang tidak pernah pergi ke masjid, bahkan di bulan Ramadan tidak pergi ke masjid, mereka tahu kalau bulan Syawal, 1 Syawal itu masuk, so Idul Fitri itu ada, ya mereka tetap pergi ke lapangan. Ya. Mereka tetap pergi ke lapangan. Nah, ini tanda syiarnya itu tersohor, terkenal. Orang-orang itu tahu di mana-mana. Terus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi keringanan bagi wanita untuk meninggalkan sholat Id. Lantas bagaimana lagi dengan kaum pria? Nah, kalau tadi disebut ada gadis yang baru beranjak dewasa, ada gadis yang dipingit, ada wanita yang sedang haid, terus dia pergi ke lapangan, apalagi laki-laki yang tidak punya halangan apa-apa, tentu saja lebih disuruh lagi pergi ke lapangan untuk sholat Id. Nah, ini yang dijadikan alasan oleh ini yang dijadikan alasan oleh Ibnu Taimiyah yang menyelisih jumhur, yang dimana Ibnu Taimiyah berpendapat wajib, namun jumhur ulama berpendapat bahwasanya hukum sholat itu adalah sunnah. Ya, terus waktu pelaksanaan sholat Id. Nah, sekarang waktu pelaksanaan sholat Id. Kapan waktu sholat Id itu dilaksanakan? Menurut mayoritas ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali, waktu sholat Id dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal, matahari bergeser ke barat. Waktu sholat Id dimulainya itu matahari setinggi tombak. Ya, kira-kira 20 menit atau 15 menit setelah matahari terbit, ya, sama dengan waktu sholat isyraq atau kita katakan waktu sholat duha. Itu dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal menjelang zuhur, berarti sampai matahari itu akan bergeser ke barat. Ya, jadi berarti panjang waktunya, sama persis ini waktunya dengan waktu sholat duha. Terus Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengakhirkan sholat Idul Fitri dan mempercepat pelaksanaan sholat Idul Adha. Ibnu Umar yang sangat dikenal mencontoh ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah keluar menuju lapangan kecuali hingga matahari meninggi. Nah, kalau untuk sholat Idul Fitri, Nabi SAW biasanya tunda karena memberikan waktu pada jamaah yang belum menunaikan zakat fitrah untuk segera menunaikannya, karena zakat fitrah itu batas pengeluarannya itu ketika sholat Id, itu batasnya. Setelah sholat Id dianggap sebagai sedekah biasa. Sedangkan untuk sholat Idul Adha dipercepat agar orang-orang itu segera menyembelih kurbannya. Ya, agar segera menyembelih kurban, maka lebih dipercepat. Kalau Ibnu Umar sini beri contoh, dia keluar ke lapangan, ya, menuju ke lapangan itu ketika tidaklah keluar menuju lapangan kecuali hingga matahari meninggi, yaitu saat matahari itu meninggi tadi sekitar 15 menit atau 20 menit setelah matahari itu terbit. Nah, terus tujuan mengapa sholat Idul Adha dikerjakan lebih awal? Tujuan mengapa sholat Idul Adha dikerjakan lebih awal adalah agar orang-orang dapat segera menyembelih kurbannya, sedangkan sholat Idul Fitri agak diundur bertujuan agar kaum muslimin masih punya kesempatan untuk menunaikan zakat fitri. Nah, kalau sholat Idul Adha dipercepat agar orang bisa menyembelih kurban dan menikmati hasil kurbannya, sedangkan sholat Idul Fitri diundur bertujuan agar kaum muslimin masih punya kesempatan untuk menunaikan zakat fitrah. Terus sekarang tempat pelaksanaan sholat Id. Tempat pelaksanaan sholat Id lebih utama atau lebih afdal dilakukan di tanah lapang, kecuali jika ada uzur seperti hujan. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, karena Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapang. Ya, menuju tanah lapang.
Terus Imam Nawawi mengatakan, Hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas adalah dalil bagi orang yang menganjurkan bahwa sholat Id sebaiknya dilakukan di tanah lapang dan ini lebih afdol atau lebih utama daripada melakukan di masjid. Inilah yang diperhatikan oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Adapun penduduk Mekah, maka sejak masa silam sholat Id mereka selalu dilakukan di Masjidil Haram. nah ini ya biasanya yang kita lihat ini di tanah lapang nih, di sini dikatakan oleh Imam Nawawi itu lebih afdol daripada melakukannya di masjid. Nah ini kata Imam Nawawi, ini sudah dipraktekkan dari kaum muslimin oleh kaum muslimin dari masa ke masa. Sedangkan di Mekah, maka sejak masa silam, sholat id mereka selalu dilakukan di Masjidil Haram. Nah sekarang kalau kita lihat berarti lebih afdol di tanah lapang. Namun kalau lakukan di masjid juga tetap sah. Apalagi mungkin pertimbangan saat COVID seperti ini misalnya, dilarang untuk melaksanakan sholat id di tanah lapang karena kumpulnya massa yang lebih banyak, ya maka sesuaikan dengan keadaan nanti melihat keadaan COVID saat ini. Mungkin bisa jadi dialihkan ke masjid karena lebih muat sedikit dibandingkan di tanah lapang. Atau mungkin bisa jadi tanah lapang karena juga bisa memuat jamaah banyak tetapi dijaga jaraknya tadi. Nanti kita lihat saya keputusan dari pemerintah melihat keadaan itu seperti apa. Nah terus ketentuan ketika hendak keluar melaksanakan sholat id. Nah ini ketika kita persiapan ya. Mau pergi sholat id, apa saja yang kita persiapkan? Ya pertama, disunahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat. Ibnul Qayyim mengatakan, disunahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, terdapat riwayat yang sahih yang menceritakan bahwa Ibnu Umar yang dikenal sangat mencontoh ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mandi pada hari Id sebelum berangkat sholat. Ya biasa mandi dulu, mandi sebelum berangkat sholat Id. Terus yang kedua, berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan pakaian yang terbaik. Nah, kecuali sini wanita. Wanita ini tetap menutup aurat dan tidak boleh memakai harum-haruman di luar rumah. Ya, dia tetap tutup aurat, tidak dandan menor, tidak memakai perhiasan diri, ya, tidak memakai wangi-wangian. Di catatan kaki 450 disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita memakai wangi-wangian lalu keluar menjumpai orang-orang hingga mereka mencium wanginya, maka wanita itu adalah wanita pezina. Terus ketiga, makan sebelum keluar menuju sholat Id khusus untuk sholat Idul Fitri. Makan sebelum keluar menuju sholat Id karena apa? Agar dikira hari itu 1 Syawal itu tidak puasa. Ya, agar pada hari itu tidak dikira puasa. Karena kan kita sudah kebiasaan sudah sahur, kemudian pagi-pagi itu tidak makan, tidak minum. Nah, biar tidak dikira hari itu puasa, maka disunahkan untuk sarapan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Nah, dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji'a falyakula min udhiyatihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Nah kalau sholat Idul Fitri beliau sarapan dulu, kalau sholat Idul Adha beliau tidak sarapan dulu karena biar segera menuju lapangan. Kemudian habis sholat Idul Adha dilaksanakan baru kemudian menyembelih kurban. Kemudian hikmah dianjurkan makan sebelum berangkat sholat Id Fitri adalah agar tidak disangka bahwa hari tersebut masih hari berpuasa. Ya, agar tidak disangka hari tersebut yaitu 1 Syawal Idul Fitri itu masih hari berpuasa. Terus sedangkan untuk sholat Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu agar daging kurban bisa segera disembelih dan dinikmati setelah sholat Id. Ya, sedangkan untuk sholat Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu agar daging kurban bisa segera disembelih dan dinikmati setelah sholat Id. Terus yang keempat, bertakbir ketika keluar hendak sholat Id. Nah, bertakbir ketika hendak keluar menuju sholat Id, yaitu berarti saat keluar dari rumah menuju lapangan. Ini dianjurkan untuk bertakbir. Dalam suatu riwayat disebutkan kana yakhruju yaumal fitri fayukabbir hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiyas shalah fa idza qada shalah fa qata'at takbir.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri, lantas beliau bertakbir sampai di lapangan dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Jadi Nabi SAW itu biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri, lantas beliau bertakbir sampai di lapangan dan sampai sholat. Dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Ketika sholat dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Terus dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berangkat sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha bersama Al-Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Ali, Ja'far, Al-Hasan, Al-Husain, Usamah bin Zaid, Zaid bin Harithah, dan Aiman bin Ummi Aiman. Mereka mengangkat suara membaca tahlil, La ilaha illallah, dan takbir, Allahu Akbar. Nah, Rasulullah SAW pernah berangkat sholat Id bersama Al-Fadl dan seterusnya tadi. Al-Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas, ya. Yang dikeluarkan dalam silsilah sahihah. Di situ mereka mengangkat suara membaca tahlil la ilaha illallah dan membaca takbir Allahu Akbar. Dan syariat takbir ini juga untuk mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah menyempurnakan bulan untuk berpuasa, jadi berpuasalah sebulan penuh. Walitukabbirullaha, dan bertakbirlah kepada Allah ala ma hadakum, atas petunjuk yang diberikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, terus sekarang kita lihat tata cara takbir ketika berangkat sholat Id ke lapangan. Tata cara takbir ketika berangkat sholat Id ke lapangan. 1. Disyariatkan dilakukan oleh setiap orang dengan menjaharkan atau mengeraskan bacaan takbir. Ini berdasarkan kesepakatan 4 ulama mazhab. Nah, disyariatkan jahar. Takbirnya jahar, bukan sir. Terus yang kedua. Di antara lafaz takbir adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar yang disebutkan tadi di awal itu 2. Terus baca artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala pujian hanya untuknya. Ya, terus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa lafaz ini dinukil dari banyak sahabat. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa lafaz ini marfu, yaitu sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lafaz ini marfu sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Syekhul Islam juga menerangkan bahwa jika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga diperbolehkan. Nah, berarti Allahu Akbarnya di sini 3 kali. Cuma Allahu Akbar saya tidak diikuti kalimat selanjutnya. Itu juga boleh. Atau tadi kalimat lafaz Allahu Akbar itu kan depannya 2 kali. Bisa juga 3 kali. Sebagaimana ada riwayat dari Ibnu Abi Syaibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus yang kelima. Menyuruh wanita dan anak kecil untuk berangkat sholat Id, dalilnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Atiyah yang telah disebutkan. Namun wanita tetap harus memperhatikan adab-adab ketika keluar rumah, yaitu tidak berhias diri dan tidak memakai harum-haruman. Nah, adab keluar rumah untuk wanita yang mau pergi sholat Id mesti diperhatikan, yaitu tidak memakai wangi-wangian, tidak berhias diri, tidak dandan menor. Sebagaimana hal ini pernah kita terangkan ya di pembahasan perhiasan wanita. Nanti para jamaah ibu-ibu bisa merujuk pada buku kami perhiasan wanita yang sudah pernah kita bahas di channel Rumaiso TV. Terus Sedangkan dalil mengenai anak kecil, Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil pernah ditanya, apakah engkau pernah menghadiri sholat Id bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia menjawab, Naam, walau lama kahni minas sighari masyahidtuhu. Iya, aku menghadirinya. Seandainya bukan karena kedudukanku yang termasuk sahabat-sahabat junior, tentu aku tidak akan menghadirinya. Ya. Terus yang keenam, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dari Jabir beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu'idin khalafat tariqi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Id, beliau sengaja melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Di sini disebut khalafat tariqa, ya, khalafat tariqa. Melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Jadi kalau bisa seperti itu. Namun kalau jalannya cuma satu ya sudah. Tapi kalau ada jalan yang berbeda lebih bagus. Karena itu lebih banyak memperbanyak langkah. Kemudian kata para ulama juga
lebih banyak bertemu dengan orang, dan itu kalau lewat jalan yang berbeda berarti dengan orang yang berbeda kita itu ketemu. Terus ketujuh, Dianjurkan berjalan kaki sampai ke tempat sholat dan tidak memakai kendaraan kecuali jika ada hajat. nah kalau paling bagus jalan kaki, tapi kalau pakai kendaraan kalau ada hajat dibolehkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal aidi masyian wa yarji'u masyian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat sholat id dengan berjalan kaki, begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat sholat id itu dengan berjalan kaki, begitu pula ketika pulang juga dengan berjalan kaki. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas sampai di persiapan menuju sholat id. Nanti tentang pelaksanaannya di lapangan sampai pada khutbah setelah sholat id dan ucapan hari raya, dan bagaimana jika sholat id jatuh pada hari Jumat. Insyaallah di kesempatan besok pagi, Selasa pagi akan kita bahas. Monggo jika jemaah ingin bertanya, kami persilahkan terlebih dahulu dari chat yang ada di Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang perhitungan zakat. Apabila seseorang memiliki rumah lalu rumah tersebut dikontrakkan seharga 15 juta per tahun, maka bagaimana perhitungan zakatnya? Karena selama ini belum tahu perhitungannya. Selama ini apa dibilang? Belum tahu perhitungannya Ustaz. Itu rumah kontrak ya? Iya. Terus apa 15 juta tadi itu apanya? Per tahunnya Ustaz. Per tahunnya Seharga 15. 15 juta per tahun dikontrakkan. Ya. Maka rumah tidak masuk barang dagangan. Karena hasilnya itu ya, hasilnya dari kontrak aja. Kalau mau gampang, ini sudah ada kebiasaan, ini misalnya ada kebiasaan zakatnya ya. Saya sebut saja bulan 1. Ini kebiasaan zakat ya. Di sini kan biasanya untuk simpanan. Kalau bisa yang hasil kontrakan juga masuk sini. Masuk kebiasaan zakat aja. Seandainya dia masuk di tengah tahun, ya nanti ketemu tanggal bulan 1 lagi, dia tetap masuk juga di simpanan. Nanti ada hasil kontrakan lagi di sini. Artinya antara bulan-bulan ini dia mau pakai silakan. Kalau misalnya ada yang masuk di sini atau ada yang masuk di sini, itu silakan dia pakai untuk kepentingan pribadi. Tapi nanti kebiasaan zakatnya bulan 1, saya sebut bulan 1 ya, maka nanti keluarkan zakatnya di situ saja. Itu lebih aman. Rumahnya tidak dijadikan barang dagangan, beda lagi hitungannya. Baik, berikutnya lagi. Masih chat? Maaf Ustaz. Ustaz, bolehkah kita memberikan zakat mal kepada anak panti asuhan? Boleh, asal panti asuhan tadi cuma anak-anak yang miskin saja. Yang masuk di 8 golongan ya. Yang kita sudah bahas kemarin, ada fakir, miskin, amil zakat, mu'allafatu qulubuhum, wa fi riqab, budak mukatab, terus ada di situ untuk gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Ada masuk di 8 golongan ini maka boleh diberikan zakat. Ya, terus. Apakah pendapat terkuat wajibnya sholat Idul Fitri ini juga berlaku untuk wajib diadakannya khutbah Id, Ustaz? Khutbah Id nanti itu rangkaian ya. Setelah sholat Id ada khutbah Id. Namun untuk yang melaksanakan yaitu imamnya ya dia laksanakan khutbah tadi. Tetapi untuk jamaahnya tidak mesti mendengar, artinya tidak jadi wajib mendengar. Ya, ini beda dengan kasusnya untuk sholat Jumat ya. Nah, tetapi kalau yang ditanyakan ini nanti keadaan COVID ini gimana kalau seandainya sholat Id cuma dibolehkan di rumah saja. Nah, coba bisa baca tulisan saya di rumahisa.com, ada tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nanti itu bisa jadikan rujukan, ada sholat Idul Fitri di rumah itu caranya bagaimana, ada tata caranya di situ, bahkan ada videonya juga. Saya sudah praktekkan juga untuk tata caranya. Ya, berikutnya lagi. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Yang pertama, saat kita membaca Al-Quran lalu menemui ayat
sajadah kan disunahkan untuk sujud tilawah. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Ustadz, bahwasanya bacaan ketika sujud tilawah bisa seperti bacaan sholat sujud ketika sholat. Iya. Yang ingin saya tekankan, kalau kita membaca sajadah wajahiyya lillazi dan seterusnya itu sahih tidak Ustadz. Yang kedua, dilakukan mulai hari 15 Ramadan ya Ustadz. Ya, kalau sujud tilawahnya 15 Ramadan bukan. Kalau sujud Pertanyaan kedua Ustadz itu kunut witir dilakukan mulai iya. Kalau kunut witir iya. Setelah ini nanti malam, berarti malam 15 Ramadan. Dari malam 15 Ramadan sampai hari terakhir. Terus yang pertama tadi kalau sujud tilawah tadi yang bacaan sajadtu wajhil ladzi atau semacam itu boleh diamalkan. Karena nanti sama dengan bacaan seperti sujud biasa itu. Ada bacaan sujud biasa yang seperti itu. Monggo diamalkan, tidak apa-apa. Terus satu lagi. Bismillah Ustadz, izin bertanya tentang malam Lailatul Qadar. Apakah semua orang muslim akan mendapatkan pahala di malam Lailatul Qadar tersebut atau orang muslim tertentu saja yang dipilih Ustadz? Syukron Ustadz. Oh enggak. Ini tidak ada pilihan-pilihan. Siapa saja yang beramal ketika itu maka dia mendapatkan keutamaan atau pahala malam Lailatul Qadar tadi. Ini bukan seperti orang-orang tertentu saja, enggak juga. Bahkan kata para ulama itu pernah kita singgung, wanita haid pun bisa dapat, musafir pun bisa dapat gitu ya. Padahal wanita haid dia tidak itikaf di masjid gitu kalau menurut jumhur ulama. Nah, itu saya bisa ada peluang untuk dapat Lailatul Qadar. Terus satu lagi dari chat. Bismillah afwan Ustadz, apakah sholat Id boleh dilakukan di rumah dan bagaimana caranya? Nah, coba bentar ya, saya kasih tahu linknya. Coba nanti baca cara sholat Idul Fitri di rumah. Cara sholat Idul Fitri di rumah, cari dengan kata kunci seperti itu di rumaiso.com. Ada bahasanya di situ. Monggo nanti dibaca ya. Ya, terus. Masih via chat Ustadz? Langsung ke resen aja Maaf. Ibu Adik, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya. Ustaz, saya kan mempunyai anak yatim piatu. Dulu orang tuanya Nasrani, setelah ikut saya jadi Muslim. Nah, setelah dewasa, dia menginjak kuliah itu, dia ikut kakak-kakaknya ke Bali. Nah, tahun pertama kami masih bisa komunikasi, yaitu untuk mengingatkan puasa dan sholat. Setelah itu saya itu kehilangan kontak Ustaz, dia mungkin ganti nomor atau gimana gitu ya. Jadi sampai sekarang tuh saya tidak tahu gimana kalau beradanya di Bali. Cuman untuk ibadahnya saya kurang tahu, tapi secara KTP masih ikut saya, kakak kan ikut kami juga. Nah itu untuk kewajiban saya membayar zakat fitrahnya gimana Ustaz? Karena saya benar-benar lost kontak, jadi tidak tahu dia puasa atau sholat. Nah itu gimana Ustaz? Itu dengan anak angkat atau apa, Bu? Jadi keponakan itu ditinggal kedua orang tuanya meninggal gitu. Tapi semuanya Nasrani. Setelah saya ambil, saya bicara dengan kakak-kakaknya. Kalau ikut saya berarti ikut Muslim saya, iya boleh begitu. Tapi setelah dewasa, karena di Bali Ustaz kan masjid juga susah, atau apa susah, saya kurang tahu gitu. Tapi di sini saya sudah mengajarkan semuanya sampai baca Al-Quran udah bisa, semua udah bisa. Setelah ikut kakaknya di Bali, ibadah kurang tahu. Pernah sekali itu ke rumah waktu dulu kurus KTP, saya tanyain, adik masih sholat? Masih mah tapi belum bolong. Saya udah nasihatin, udah kasih nomor baru lagi. Setelah beberapa saat lagi, beberapa bulan lagi ganti nomor lagi. Saya jadi kehilangan jejak gitu loh Ustaz. Gimana Ustaz? Kewajiban saya gimana? Zakat itu untuk dikeluarkan untuk orang yang punya wujud gitu, Bu. Kalau memang wujudnya ada, ya, maka ada zakat gitu. Kalau tidak ada ya maka tidak ada zakat. Nah sekarang dia sudah balik ya kan Bu? Sudah. Harusnya dia tanggung zakatnya sendiri. Jadi bukan keharusan ibu lagi. Tapi masih kuliah Ustaz, jadi belum bekerja. Jadi penghasilan memang belum ada gitu. Gimana Ustaz? Dan selama ini memang karena kami tidak
tidak tahu, memang tidak tahu ilmunya dan tidak keberadaannya, memang saya tidak membayarkan zakat fitrah itu tas. Kalau mau bayarkan silakan Bu. Kalau cerita ibu seperti itu. Oh gitu. Iya. Iya, takutnya dia juga terus ikut kakaknya ke gereja, cuman secara itu ya yang tertulis itu secara hukum masih muslim gitu. Wallahu alam. Ya seperti itu aja Bu. Berarti saya membayarkan Iya. boleh, tidak pun juga tidak masalah begitu. Tidak pun nggak masalah. Gitu. Ya, setelah Ustaz, kalau seandainya dia kan perempuan, seandainya nanti nikah gitu, kalau masih muslim berarti itu pakai wali hakim atau kami Ustaz? Wali hakim nanti urusan KUA yang ngurus Bu. Oh, wali hakim saja. Nanti urusan KUA aja Bu. Kalau kayak begitu urusan KUA. Ibu nggak usah pusing mikirnya. Oh gitu. Iya. Sekarang. Iya. Udah itu Ustaz, jazakallahu khairan. Oh iya Kom. Berikutnya lagi silakan. Resen. Rumesa, silakan Ibu pamatnya. Umu Zahra Romeso. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, afwan Ustaz, di luar tema. Kalau laki-laki, anak laki-laki belum balik itu boleh nggak ya Ustaz jadi imamnya, ibunya atau saudara perempuannya? Boleh kalau sudah tamyiz. Oh, berarti kalau sudah 9 tahun boleh ya Ustaz? Kalau sudah 7 tahun, maka sudah tamyiz. Kami 7 tahun mulai. Baik. Satu lagi Ustaz. Kalau biasanya saya suka dengar satu rakaat itu ada 3 surat bacaan yang full itu Ustaz. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas. Lalu yang dibaca untuk pertama kalinya itu dari Anas dulu atau dari Al-Ikhlas dulu? Al-Ikhlas dulu, Al-Ikhlas, Al-Falaq terus Anas. Oh baik. Baik Ustaz, cukup. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi. Ibu Dwi, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, izin bertanya, jika saat Idul Fitri sedang haid, lalu kita hadir di tempat sholat, namun di parkiran kendaraan saja, itu boleh nggak Ustaz ya? Mendengar khutbahnya nggak? Kedengeran? Ya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nah, kalau di tempat ibu saya, Ustadz kan dua rumah masjid itu samping rumah, seling 2 rumah ya Ustadz. Nah, sholat itu kadang sampai ke pekarangan halaman rumah. Nah, digunakan sholat id juga. Nah, apakah kita boleh jika sedang haid mendengarkan khutbahnya dari dalam rumah Ustadz? Biar dianggap ibu hadir ya keluar dari rumah tadi. Oh, tapi lah begitu buka pintu teras itu jamaah sholat perempuannya di depan rumah persis, nggak apa-apa ya Ustadz? Nggak apa-apa. Oh, tidak memutus itu ya, apa namanya, soft ya? Baik. Nggak. Ustadz Afwan, satu lagi Ustadz boleh? Iya. Ini Ustadz, jika saat Idul Fitri mendapat undangan dari kerabat yang istrinya bekerja di lembaga ribawi, namun suaminya bukan di lembaga ribawi, apa kita masih boleh datang Ustadz? Masih untuk boleh. Menerima? Oh baik. Baik Ustadz, syukran Ustadz, jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya lagi. Bapak Kurniawan, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, terkait zakat ya. Saya kan ada warisan peninggalan dari orang tua, itu emas, perhiasan emas. Di awal dia meninggal, orang tua saya meninggal, saya tidak pernah menghitung itu, nggak pernah buka-buka itu emas itu ada berapa gitu beratnya, ya, jumlahnya ada berapa. Namun kemarin baru saya hitung, ternyata itu beratnya kurang lebih sekitar 160 gram lah Pak Ustadz. Kadarnya 22 karat. Nah ini saya baru tahu kemarin nih Pak Ustadz, apakah saya kena kewajiban zakat Pak Ustadz? Karena memang saya niat untuk penjualan emas ini untuk biaya haji saya Pak Ustadz, dan juga untuk keperluan sekolah anak. Kena berarti. Coba dihitung nanti 22 karat itu 160 gram tadi itu di atas nilai 70 juta nggak? Iya Pak Ustadz. Nah, kalau sudah berarti kena zakat 2,5%. Itu udah dihitungnya dari awal orang tua saya meninggal
emas itu untuk saya atau Kapan itu? pas meninggal tahun 2017 Pak Ustadz, bulan Januari. Sudah mencapai nisab ya? Iya, cuma saya nggak pernah ngitung dulu tuh Pak, nggak pernah saya. Iya, berarti keluarkan semuanya. Keluarkan dari 2017. Oh, di kodo gitu Pak Ustadz ya? Di kodok zakat. Oh gitu Pak Ustadz, ya baik. Sama satu lagi Pak Ustadz, terkait untuk ibadah haji. Emang apakah ada hadisnya Pak Ustadz, kalau misalnya tetangga kita atau ada saudara kita yang kekurangan tapi kita tetap berangkat haji, maka lebih baik kita tidak berangkat haji, menolong saudara-saudara kita, itu gimana Pak Ustadz? Enggak, itu masalah lain Pak. Itu kewajiban Bapak tetap ditunaikan kalau memang sudah mampu. Masalah nolong tetangga ya kalau kayak gitu terus Indonesia nggak usah berangkat haji aja semuanya masih miskin kok. Begitu Pak. Iya. Ada ulama berpendapat seperti itu. Enggak keliru itu. Enggak tepat penempatan dalilnya enggak tepat. Kalau enggak Indonesia nggak usah berangkat haji aja Pak, lebih mudah itu. Di close aja oleh Kementerian Agama, sudah selesai semua, nggak usah berangkat karena Indonesia masih miskin. Kan enggak pemikirannya kayak gitu. Iya Pak Ustadz, gitu Pak Ustadz. Iya. Oke baik, terima kasih Pak Ustadz. Syukran wa jazakallahu khair. Iya Kom. Berikutnya lagi silakan. Ummu Maryam, silahkan dibuka mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada orang bertamu, belum salam Ustaz masih di luar, tapi sudah mengintip ke dalam, itu apakah bisa dikategorikan mengintip itu Ustaz? Iya, itu nggak boleh. Boleh nggak kita Ustaz kalau marah atau menegur gitu Ustaz? Nanti kasih tahu pelan-pelan aja Bu. Siapa tahu belum tahu adab orang itu. Iya, kadang belum turun dari motor atau belum sampai pintu tuh udah matanya udah ke dalam gitu Ustaz. Kan kita di dalam kadang belum nutup aurat gitu. Dan ini jadi kewaspadaan juga. Mungkin rumahnya dibuat lebih privacy lagi Bu. Misalnya tutup bagian dalam rumah dari luar, bagian-bagian tertentu itu ditutup sehingga tidak orang bisa menerawang. Misalnya di ruang tamu saja begitu dia bisa melihat, tapi tidak sampai ke dalam lagi gitu. Kita dosa nggak sih Ustaz kalau misalkan terlihat dari luar gitu orangnya? Iya, makanya tadi privasi rumah yang dijaga berarti, karena mungkin agak sulit dihindari kalau kadang kebiasaan orang kampung seperti itu. Berarti kalau belum tahu dan nggak sengaja nggak apa-apa ya Ustaz ya, yang penting jangan diulangin. Iya, tapi nanti nasihati pelan-pelan. Sedangkan yang jadi punya rumah, yang memiliki rumah, dia buat rumahnya lebih privasi lagi gitu, privasi lagi. Iya. Satu lagi Ustadz, saya kan punya Al-Quran Ustadz. Boleh nggak Ustadz saya copot per 5 juz untuk supaya mudah murojaahnya gitu? Beli Al-Quran yang per juz saja Bu. Jangan copot yang sudah ada. Kemarin tuh udah terlanjur Ustadz saya copot 5 juz biar enak murojaahnya gitu. Tapi belum semua, baru 5 juz belakang. Baiknya. Apakah disatukan lagi? Iya. Oh ya. Syukran Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berikutnya lagi. Bapak Panji, silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang zakat Ustaz. Yang jadi acuan dalam membayar zakat itu tanggalnya atau bulannya Ustaz ya? Tanggalnya harusnya. Haulnya misalnya tanggal 15 Ramadan, berarti bayarnya 15 Ramadan terus. Oh iya. Kemudian satu lagi Ustaz. Saya pernah melihat imam kalau sholat itu kepalanya bergerak-gerak Ustaz ketika membaca surat. Apakah ini membatalkan Ustaz? Tidak. Oh tidak sama Ustaz. Disunahkan mandi sebelum berangkat sholat itu kalau sebelum subuh apakah sah Ustaz? Kalau mandi apa ini? Sholat Id? Iya, sholat Id. Mandi sholat Id dikatakan mandi sholat Id ketika mandinya dari pertengahan malam. Oh, baik Ustaz. Syukran Ustaz. Iya. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Oke, kita cukupkan saja. Ini sinyalnya masalah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.